Halo, selamat siang semuanya. Jangan heran kalau pembacaan kali ini adalah pembacaan cinta segitiga, ya. Mungkin aku akan memasukkan kisah cinta segitiga di pembacaan siang. Di pembacaan siang juga dan di Potato Tarot, ya, karena aku rasa orang nggak tahu Potato Tarot gitu, taunya ini dan channel malam. Kalau channel malam aku nggak membahas, ya. Kita akan membaca ini di reading, ya teman-teman. Untuk kartu yang ini dia ke orang lain, untuk kartu yang ini dia ke kamu. Jadi aku akan membahas itu secara terpisah, oke? Bagaimana dia ke kamu dan bagaimana dia yang lain. Tapi sebaiknya aku akan bacakan dia ke yang lain dulu, baru dia ke kamu. Kita akan ambil dua energi, ya, dua energi. Bagaimana si pelaku utama, yaitu orang yang mendua. Peran mendua di sini adalah pasangan kalian berdua, ya. Bagaimana dia ke pasangan yang lain, entah ini pasangan sahnya atau pacarnya yang duluan sebelum kamu, dan di bagaimana dia ke kamu. Jadi sama-sama adil, ya, aku bacakan. Oke, kita akan mulai dulu dari dia ke pasangan yang sekarang, pasangan dia yang sekarang ini yang udah dikenalin kemana-mana, ya. Oke, Love Oracle-nya di sini. Sebenarnya aku melihat ada energi berlarian, ya. Gini, ini bisa terjadi dikarenakan energi dari pasangan sahnya atau pasangan yang sekarang nih bersama dia itu mungkin terlalu melekat, ya. Jadi dianya di sini ada energi runner, pengen lari gitu, ya, kayak menghindar. Aku energinya sekarang tuh kayak menghindar. Aku nggak tahu apakah dia menghindar dari tanggung jawab atau gimana. Kita akan baca di sini. Kita akan mulai untuk pembacaan bagaimana dia ke pasangan sahnya. Bagaimana dia ke pasangan sahnya, ya. Kartu tengah adalah kartu energi, kartu yang kiri adalah kartu pasangan sahnya, kartu yang kanan adalah pasangan kalian. Jadi kamu pacaran sama dia ya di sini, ya. Nanti, ya. Kita akan lihat untuk energi tengahnya. Energi tengahnya itu Ten of Swords. Di sini banyak sekali seperti energinya tuh pecah. Energinya banyak kekecewaan dari dua belah pihak, ya. Kecewa berat gitu. Dan yang aku lihat di sini ada kartu Everything is Fine. Ya, mungkin walaupun kecewa, tapi masih kayak bertahan, masih bisa kayak ngehandle gitu, ya. Dan di sini ada kartu King of Wands dari si pasangan resminya atau pasangan dia, dan pacar kamu atau ya juga pacar dia atau pasangan dia di sini Seven of Pentacles, ya. Energi yang lebih besar untuk mempertahankan hubungan ini adalah energi dari si pasangannya, ya. Pasangannya itu masih ingin mempertahankan hubungan ini. Bagaimana dengan dia? Dia di sini ya lihat aja nanti gimana gitu. Jadi energi yang lebih tertarik adalah energi yang dari pasangannya, karena pasangannya di sini mungkin ya udah nemenin dia dari lama, udah tahu dia lama, udah kenal lama, jatuh cinta, ya. Dan sini kartu Seven of Pentacles artinya si orang ini itu lebih kepada ya udah nanti lihat aja, paham ya, nanti lihat saja, lebih kepada rencana gitu loh, lebih kepada berencana apa kata nanti. Karena energi tengahnya di sini sudah ada kecewa, ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke pembacaan yang paling dalam, ya. Ada kartu Temperance dan ada kartu Five of Wands. Nah, sepertinya begini teman-teman. Pasangan kamu juga di sini
yang juga ini dia ya, aku bilang si A gitu ya, si A, si B ya. Si A ini yang terjalin dengan kamu itu berontak. Jadi dalam arti ini dia tidak memberikan energi yang baik. Dan yang sahnya di sini atau pacarnya dia atau istrinya dia atau suaminya dia, yang sah pokoknya di sini bersabar menghadapi dia. Karena ingin mempertahankan. Ya, energinya ingin mempertahankan, tetapi ininya sudah nggak kuat. Jadi buat kamu di sini yang pasangan sah, sebetulnya begini. Kamu harus memperbaiki dulu apa sisi kecewa dari pasangan kamu. Ini harus ngobrol. Apakah dia tidak cinta lagi? Penyebab tidak cintanya kenapa? Pasti itu kan kayak bom waktu ya. Jadi harus tahu dulu kenapa. Masalahnya apa? Apakah di sini ada yang tidak dikaruniai anak? Jadi masalah polemik? Atau bagaimana? Kayak gitu. Atau dia memang sudah nggak mampu lagi di pernikahan ini. Jadi kalau misalnya kalian pasangan sah, menurut opini saya, yang harus dibantai adalah dianya, bukan si ininya gitu loh. Karena kenapa? Pasti kan ada apa ya? Ada godaan-godaan, bukan masalah udah tahu. Bukan masalah udah tahu, tapi si pelaku ini itu yang memberikan janji-janji pasti. Jadi nggak bisa nyalain 100%, oh kamu pelakor, berarti suami kamu benar atau istri kamu benar gitu. Enggak juga. Yang dibantai ya harusnya yang ini. Ya. Jadi semuanya salah, jangan di 100% disalahkan. Kita juga koreksi kenapa dia sampai ke yang lain. Ya, aku juga nggak suka cinta segitiga, tapi fenomena ini ada. Dan yang banyak kutemui adalah bahwa pasangan kamu ini yang terlalu memberikan harapan. Rata-rata begitu. Aku juga merasakan untuk orang yang sah ya, yang sudah dikenalkan ke keluarga. Oke. Di sini pasti akan rasa sedih. Karena kenapa? Dia sekarang cuma diem aja. Dia bungkam. Berarti bisa dirasakan adalah dia tidak ada niat untuk apa ya? Ada kecewa yang berat, ada traumatik yang berat mungkin. Dia tidak berniat untuk memperbaiki. Jadi ini kamu cinta sendiri. Kamu cinta sendiri ke pasangan kamu. Dan itu sakit. Dulu kalian pernah romantis, dulu kalian pernah bersama gitu. Coba diulang lagi, apa kira-kira yang menjadi masalah? Awal mulanya gimana ini? Apakah memang dia tukang selingkuh? Berusaha kamu benerin? Ya itu salah juga. Ya. Kalau awalnya udah suka selingkuh, udah gak bisa dibenerin. Gak akan bisa. Biasanya tuh udah bawaan dari tanggal lahir. Kecuali agamanya kuat banget, ya. Di sini saya melihat sampai batas sekarang masih ada rasa kecewa dari pasangan sahnya dan pasangan yang di sini si pelaku ini, si A ini itu lebih kepada dia kayak berencana untuk yang lain. Berencana untuk dirinya sendiri, planningnya apa? Ini kita lihat berpunggung-punggungan ya, jadi nggak match. Nah kita akan lihat nih ke depannya seperti apa. Aku akan buka lagi energi ini. Energi Knight of Pentacles. Ini sebetulnya masih sama. We will see. Lebih rencana ke depan. Kita akan lihat energinya.
Oke. Ada di sini dari pasangannya yang sudah ingin bebas dan dia juga bebas, begitu. Ya. Kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Mungkin ada yang sudah balik ke keluarga, fokus ke keluarga sendiri. Sementara si pasangannya melihat kesempatan lain, lebih ke pekerjaan, ya. Fokus diri membenahi apa yang sudah terjadi. Aku lihatnya seperti itu. Nah, di sini masih ada keinginan dari pasangannya untuk rujuk, untuk mulai bicara kembali. Nah, ini endingnya. Ada yang sudah nggak mau. Jadi begini teman-teman. Energi dari pasangan dia, ya, pasangan kalian, untuk kalian yang sah, ini sudah kayak menutup hati. Apa sih yang buat dia tidak mau kompromi lagi? Sudah cukup katanya. Sudah cukup. Pasti ada masalah komunikasi. Ya, pasti ada masalah komunikasi di antara kalian. Jadi jujur, apakah dia mau kembali ke pasangannya? Aku lihat di sini ada yang tidak. Karena di sini dia tuh mau tenang, gak mau dikejar lagi. Berarti ini adalah energi si A, ya, si pelaku yang selingkuh. Gitu. Sampai di sini aku harap kalian tidak menuduh aku untuk meng-create kartu ini karena bacaannya ini live begini, ya. Aku nggak nandain. Energinya seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Harus lebih empati. Dan ada kartu Three of Cups, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan cinta hanya karena tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa diomongin nanti kalau udah punya anak. Kalau belum punya anak, ya udah, bebas ya bebas aja. Ya memang gagal pernikahannya, ya. Karena mencintai seseorang itu sebetulnya kita harus tahu maksudnya apa, dia mau gimana. Kadang-kadang cinta itu tidak bisa memiliki. Mungkin kita tidak berjodoh. Kayak aku juga punya kisah pahit dengan suamiku yang pertama. Jadi ya sudah, dia masih mau bebas dan aku menata hidupku kembali. Karena kita nggak bisa memaksakan dia harus mencintai kita hanya gara-gara anak gitu ya. Gitu, karena aku mandiri, aku bisa menghidupi anakku, alhamdulillah. Jadi kenapa kalau di TikTok atau di sosial media itu berseliweran ya, kenapa kita itu sebagai pasangan harus mandiri, terutama wanita, kenapa harus mandiri? Ini penyebabnya. Oke, untuk pembacaan kamu dengan pasanganmu sudah sampai sini. Kalau kamu tidak mau melihat yang lain, gak usah dilanjutin ya, karena saya akan buat segmen ini terpisah. Oke? Dan kita tutup sampai di sini untuk kamu dan pasangan sahmu, ya. Kemudian pasangan sahmu dengan yang lain mengejar, ya. Nih, runner chaser, dia ke yang lain lebih mengejar daripada dia ke kamu. Oke, di sini aku tidak mengada-ngada. Tadi kita udah shuffle. Dia mengejar. Kita akan lihat, ya, ini adalah orang yang sama, si pelaku. Si pelaku sebelah kiri pasangan yang lain atau selingkuhannya sebelah kanan. Dan ini energi mereka. Ini tadi pelaku yang di sini ya, pasangan kalian lah dengan yang lain. Oke, pasangan dengan yang lain. Di sini masih The Hangman. Energinya adalah ini belum maju-maju banget teman-teman. Aku ngelihatnya.
Ini masih belum maju-maju banget, jadinya masih menunggu situasi. Dan kalau aku lihat, si cewek ini atau orang lain atau si cowok ini yang kau bilang namanya istilahnya pelakor atau pebinor, padahal sebetulnya inceran dari si ini justru malah kayak lari, ya. Ada kepentingan apa? Ada kepentingan pekerjaan, misalnya kenalnya dia pekerjaan, kepentingan materi, kepentingan sesuatu yang visi misinya sama. Ini diam-diam memang tidak bertindak atau ketemu langsung, tapi mikirin iya. Nah, yang salah siapa? Dia di sini kayak pergi, kayak perlahan-lahan itu kayak aku nggak mau pacaran sama yang sudah berhubungan, gitu ya. Awalnya dari pertemanan, bisnis, ngomongin hal seru, misalnya entertain atau apa gitu. Kita lihat tuh, memang biang keroknya ya si A ini, ya, menaruh rasa. Kenapa? Karena si C atau pihak ketiga di hubungan kalian itu dia adalah sosok yang mandiri. Kalau misalnya dia wanita, ada indikasi janda. Ya, ada indikasi janda. Untuk duda tipis gitu, tapi yang aku bisa lihat di sini adalah dia adalah sosok wanita mandiri. Ibaratnya kayak gini, aku nggak butuh cowok, gitu ya. Aku nggak begitu butuh cowok karena aku mandiri, aku bisa cari uang sendiri. Ini si A jatuh hati. Si A ini adalah pasangan kamu juga ya, yang dengan yang lain. Ini dia jatuh hati. Ya. Nah, kita lihat sini. Ada kartu Temperance dan ada kartu The Lovers. Oke. Dia di sini itu memberikan keseimbangan. Jadi bukan berarti dia tidak menjanjikan sesuatu. Ini si pelaku ini, si A ini memberikan cinta, memberikan menjanjikan adanya keseimbangan, menjanjikan adanya keadilan. Dan di sini karena memang melihat adanya kegigihan dari si A atau si pelaku, makanya di sini menimbul kecocokan. Oke, karena dia sudah berjuang memberikan cinta, perhatian kecil-kecil, lama-lama tertarik juga. Itu prosesnya. Dia salah. Tapi ini lebih andil salah. Bisa aja ini kejebak juga. Kita lihat deh di sini, apakah si A ini ngomong jujur kalau dia sudah bercerai dengan pasangannya. Enggak kan? Enggak ngomong jujur. The Hermit. Artinya diem aja. Enggak jujur demi kebaikan dia. Pengen dapat dua-duanya. Bisa jadi ini dijebak. Ya. Kita lihat lagi di sini. Hubungan mereka lancar. Take and give. Dan di sini ada kartu Ace of Cups. Dia baru kasih perhatian. Karena dari si A-nya sudah memberi banyak. Membantu, saling tolong-menolong. Atau bisa jadi karena dia punya materi mungkin yang lebih kuat, ngebantuin dia. Bisa jadi, teman-teman. Kita akan lihat ya. Intinya ada kartu Five of Pentacles. Di sini ada kesulitan dari materi. Bisa dari materi, bisa dari kehidupannya si A, ya. Ibaratnya dia datang
ke orang ini mungkin bisa aja kayak bilang, aku nggak punya siapa-siapa, aku udah selesai, aku udah nggak mau sama pasanganku. Bisa jadi karena kartu Five of Pentacles apa, menawarkan kesedihan ya. Kita akan lihat di sini kedepannya mau gimana. High Priestess. Nih, saya lihat pasangannya ini cukup independen, cukup dermawan. High Priestess sebetulnya yang berpikir keras supaya menarik dia adalah si pasangan, karena ada kartu High Priestess. Apakah ini ada bentuk magic? Bisa jadi. Bukan dia yang ngasih ya, tapi pasangan ini bisa jadi memanifestasi si orang ketiga gitu. Ini aku ngomong jujur-jujuran aja. Kita lihat lagi. Justice. Ada kartu Moon. Ya. Apakah di sini ada pergerakan karmik? Ada pergerakan karmik yang bawa dia. Ya, ada justice, ada sebuah keseimbangan di sini yang berjalan, dan ini memang ada hubungan karmik. Semakin menjauh, ada energi tertarik, karena di sini nggak mau lepas juga. Apakah ada magic untuk ke orang ini? Jadi bukan kebalik ya. Misalnya si orang ketiga magicin si pasangan kamu, enggak, belum tentu teman-teman. Ini yang nggak mau lepas. Gitu. Aku bukan ngebelain, tapi kartunya begini gimana? Aku juga selalu bilang sama pihak ketiga, stop. Stop. Ada kartu The Emperor dan ada kartu Four of Pentacles. Apakah mereka berdua akan sama-sama bertahan? Aku bisa bilang iya. Ini tidak mau melepaskan. Jadi pasangan sah seseorang ini tidak mau melepaskan. Ada kartu Four of Pentacles. Four of Pentacles itu juga kayak dibilang, aku tuh kayak tawanan gitu loh. Jadi sebenarnya ya dia sih pengen menjaga diri sendiri, terhindar dari pasangan ini, cuman ininya selalu ngawasin terus. Jadi yang agresif siapa? Nilainya lebih banyak di sini, si pelaku, si A. Jadi ya, kalau misalnya kamu pengen mendapatkan pasangan kamu kembali, apa yang dia suka adalah independen. Harus jadi orang yang mandiri. Ya, kalau nggak bisa dan nggak kuat, ya memang dasarnya pasangan kamu juga udah nggak suka, ya diselesaikan aja. Gitu, ya. Dan untuk orang ketiga, bagaimana nantinya? Ada kartu The World. Apakah akan jadi juga? Saya ngelihatnya sih gini, kartu The World itu adalah penyelesaian. The Tower. Adakah The World? The World itu adalah penyelesaian, dan kartu The Tower itu seketika. Jadi intinya begini, ada sebuah transformasi. Ya, ada sebuah transformasi. Apakah ini akan jadi ketika si pasangan kamu sudah lepas dari hubungan sebelumnya, maka ini akan jadi. Dan ini cepat. Memang kalau dia tidak mau, kalau dia melepaskan, ya udah jadi. Tapi kalau misalnya memang dia masih ragu-ragu, ya akan sangat sulit. Hubungan kalian juga akan berakhir. Mungkin dia nggak milih kamu, nggak milih yang dia. Bisa jadi. Ya, namanya cinta segitiga itu penuh dengan kesimpang siuran. Kita akan lihat di sini apakah dia akan menyelesaikan dengan pasangan sahnya. Ada kartu Ten of Cups ya. Ini tergantung nanti rembukan keluarga sih. Tergantung rembukan keluarga. Kalau misalnya keluarganya mengiyakan, oke, berjalan. Tapi kalau misalnya keluarganya tidak, akan sangat sulit itu. Jadi dia harus punya
konsekuensi sendiri karena keluarganya di sini akan menyatukan terus. Masalahnya ini mau atau enggak. Ya, jadi buat kamu juga sebetulnya yang menjadi orang ketiga, make sure dulu dia sudah selesai dengan pasangannya. Ya, setelah semua sudah beres, masalah ikhlas nggak urusan kamu. Yang pasti ini juga menjaga nama baik kamu. Oke? Dan sekarang kita akan tutup untuk pembacaan ini. Jadi kesimpulannya seperti apa? Apakah dia bertahan dengan pasangan sahnya? Apakah kesimpulannya nanti sama kamu? Kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Five of Wands. Ada rasa kecewa untuk orang ketiga. Ada kartu Knight of Cups. Kalau misalnya memang Tuhan mengizinkan, maka ya dia akan mencoba untuk menawarkan kembali ke pasangan lamanya. Ini makanya aku bilang, semua itu siklusnya serba tidak tentu. Ya, kalau misalnya kalian di sini ingin mendapatkan pasangan kalian kembali, silahkan ya, kalian harus jadi orang yang independen buat dia mengejar kamu. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Buat kalian yang cinta segitiga, harap dipikirkan karena reputasi ya dan hubungan-hubungan yang salah itu akan makin memusingkan. Sebaiknya di stop aja, kecuali kalau kamu sudah tahu dia sudah mantap untuk pergi, ya udah diurus dulu sampai selesai semuanya. See you and I see you. I love you, dan ambil yang baik, buang yang buruk ya. Bye bye. Assalamualaikum.